Kesultanan Cirebon bermula sebagai sebuah kota pelabuhan internasional penting di pesisir utara Jawa Barat pada abad ke-15. Karena letaknya yang strategis di Teluk Cirebon, membuatnya menjadi tempat berlabuh kapal dagang dari Tiongkok, India, dan Timur di tengah di sebelah selatan. Kota yang tampak menjulang Gunung Cermai yang menjadi sebagai latar ikonik Cirebon. Pada awalnya, Cirebon merupakan pesisir alang-alang kerajaan Cirebon dirintis oleh Raden Wala Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, yakni Prabu Siliwangi dengan permaisurinya Nyai Subang Larang Sulandranenggrat dalam sejarah Cirebon pada tahun 1978. Menyebutkan bahwa pernikahan Prabu Siliwangi dan Nyai Subang Larang yang beragama Islam melahirkan 3 orang anak, yaitu anak yang pertama yaitu bernama Raden Wala Sungsang, anak kedua bernama Nyai Rara Santang, dan anak yang terakhir bernama Raden Kian Santang atau Raja Sangara. Setelah beranjak dewasa, ketiga anak Prabu Siliwangi dari permaisurinya, yaitu Subang Larang, dipersilakan untuk meninggalkan kerajaan Prajajaran. Berikut adalah beberapa nama raja kerajaan Kesultanan Cirebon. Pertama, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Masa pemerintahan 1479 sampai dengan 1568. Dia merupakan pendiri Kesultanan Cirebon, anggota Wali Songo, tokoh penyebar Islam di Jawa Barat yang memimpin dengan pendekatan budaya dan agama. Raja kedua, Pangeran Pasarean. Masa pemerintahan tidak lama, wafat lebih dahulu dari ayahnya. Ia merupakan putra dari Sunan Gunung Jati yang dipersiapkan sebagai penerus, namun wafat lebih dahulu. Karena wafat muda, tampuk kekuasaan dilanjutkan oleh anaknya, cucu Sunan Gunung Jati. Raja ketiga, Penembahan Ratu atau Pangeran Muhammad. Masa pemerintahan 1568 sampai 1649. Ia merupakan cucu Sunan Gunung Jati. Masa ini Cirebon mengalami kemajuan politik dan ekonomi, namun juga mulai terjadi ketegangan dengan Mataram. Raja keempat, Penembahan Girilaya atau Pangeran Karim. Masa pemerintahan 1649 sampai 1677. Ia merupakan anak dari Penembahan Ratu, kepemimpinan penuh ketekanan dari Mataram dan VOC. Ia akhirnya ditangkap dan wafat di Mataram. Setelah wafatnya, Kesultanan Cirebon terbagi. Raja kelima, Sultan Sepuh dan Sultan Ano. Masa pemerintahan mulai 1677 setelah pembagian kekuasaan. 2 putra Penembahan Girilaya yang kemudian memimpin 2 cabang kesultanan, yaitu Kesepuhan dan Kanoman. Mulai saat ini Kesultanan Cirebon tidak lagi bersatu, tapi terbagi menjadi 2 dan kemudian 3 Kecirebonan. Dan selanjutnya adalah masa kejayaan dari kerajaan Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon berlangsung pada abad ke-15 hingga 16 di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati. Cirebon berkembang pesat dalam ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Secara ekonomi, sebagai pelabuhan utama di pesisir utara Jawa, Cirebon menjadi pusat perdagangan rempah, kain, dan keramik. Letaknya yang strategis menarik pedagang Arab, Cina, India, dan Eropa. Dalam bidang sosial, masyarakat Cirebon terdiri dari berbagai etnis seperti Sunda, Jawa, Arab, dan Cina. Keberagaman ini melahirkan budaya yang terbuka dan toleran. Dalam bidang politik, Cirebon menjembatani kerajaan Islam dan Hindu di Jawa. Sunan Gunung Jati berperan penting dalam penyebaran Islam dan menjalin aliansi dengan Demak. Secara budaya, tari topeng, batik megah, mendung, serta arsitektur masjid dan keraton merupakan perpaduan budaya lokal. Penjelasan peninggalan kerajaan Cirebon. Yang pertama, keraton.
Keraton Kasepuhan, istana utama, pusat pemerintahan, menyimpan kereta Singabarong dan benda pusaka. Keraton Kanoman menyimpan kereta Paksi Nagaliman, simbol perpaduan budaya. Keraton Kacirebonan dan Keprabonan, pecahan dari kerajaan utama, kini jadi pusat budaya dan spiritual. Masjid bersejarah. Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Masjid tertua dibangun oleh Sunan Gunung Jati, arsitekturnya yang unik. Masjid Merah Panjunan, dinding dari bata merah, pengaruh Arab dan Tionghoa. Yang ketiga, benda pusaka. Kereta kencana seperti Singabarong dan Paksi Nagaliman digunakan dalam upacara. Senjata dan gamelan, keris, tombak, dan alat musik kerajaan. Yang keempat, seni dan budaya. Batik Cirebon, motif khas Megamendung, menunjukkan akulturasi budaya. Tari topeng, tarian dengan topeng, syarat makna dan nilai moral. Setelah masa kejayaan berakhir, Kesultanan Cirebon mulai mengalami kemunduran sejak abad ke-17. Salah satu penyebab utamanya adalah meninggalnya Penembahan Ratu II pada tahun 1677, yang mengakibatkan kekosongan kekuasaan dan konflik internal dalam keluarga kerajaan. Perpecahan pun tak bisa dihindari. Kesultanan yang awalnya bersatu kemudian terbelah menjadi beberapa bagian, yaitu Kesultanan Kasepuhan, Kanoman, Kacirebonan, Keprabonan. Masing-masing kesultanan memiliki pemimpin sendiri-sendiri yang seringkali bersaing satu sama lain demi kekuasaan. Situasi ini dimanfaatkan oleh pihak luar, terutama VOC atau Belanda, yang menerapkan politik adu domba. Dengan cara licik, VOC mendukung salah satu pihak dan melemahkan yang lain demi memperkuat kendalinya atas wilayah Cirebon. Campur tangan Belanda tidak hanya memecah belah kekuasaan, tetapi juga menggerus kedaulatan politik Kesultanan Cirebon. Lambat laun Cirebon kehilangan pengaruhnya sebagai kekuatan politik, meskipun secara budaya dan simbolik, institusi kesultanan masih tetap bertahan hingga hari ini. Jadi kesimpulannya, Kesultanan Cirebon adalah bukti nyata bahwa Indonesia sejak dulu telah menjadi tempat pertemuan berbagai budaya dan peradaban. Kejayaan dan keruntuhannya mengajarkan kita pentingnya persatuan dan kedaulatan dalam membangun bangsa. Semoga video ini menambah wawasan dan kecintaan kita terhadap sejarah Nusantara. Jangan lupa untuk terus belajar dan melestarikan budaya warisan nenek moyang kita. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.